Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Mutar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Susan ila baina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa syekhina wa syekhina wa la khususan ila Syekh Hamdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara wa la khususan ila Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke masalah istihadhah ya. Masih di mubtada'a mumayyiza. Ya kan? Betul. Masih di mubtada'a mumayyiza. Kemarin kita sampai di mubtada'a mumayyiza itu apabila seorang perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam. Ya kan, awal mula mengeluarkan darah langsung dia terkena istihadhah, tapi dia bisa membedakan antara darah kuat dengan darah yang lemah. Maka yang dihukumi sebagai haid adalah hanya darah kuat saja, sementara darah yang lemah yang terus keluar dihukumi dengan darah istihadhah. Ya kan, mandinya kapan? Setelah 15 hari 15 malam. Itu untuk bulan pertama. Untuk bulan kedua, karena dia juga ternyata mengeluarkan darah sama ya, sampai dengan 7 hari katakanlah mengeluarkan darah kuat, setelah itu selebihnya adalah darah merah, maka dikembalikan kepada kebiasaannya. Sehingga apa? Hari ketujuhnya ya, setelah selesai mengeluarkan darah kuat, saat itulah dia mandi. Ya kan? Ya. Kemudian untuk bulan ketiga, ketika seorang perempuan yang mubtada'ah pertama kali mengeluarkan darah haid langsung kena istihadhah, ya kan, kemudian dia juga bisa membedakan antara darah kuat dan darah yang lemah, maka tanggal 7-nya dia mandi karena mengeluarkan darah kuatnya sama. Tapi kalau seandainya ya, darah merahnya itu keluar tidak sampai melebihi 15 hari 15 malam, misalnya di tanggal 14, kan berarti belum melebihi 15 hari 15 malam kan? Berarti darahnya kan bukan darah istihadhah. Maka saat itu dia juga diharuskan mandi karena semuanya dianggap sebagai darah apa? Haid. Paham ya? Ingat bahwa untuk menentukan apakah perempuan itu istihadhah atau bukan, ketika darah yang dikeluarkan adalah 15 hari 15 malam. Gitu kan, Gif? Ngantuk nih. Ya, Mbak Gifanya ngantuk. Ya, kemudian sekarang ada kasus seorang perempuan mengeluarkan darah 3 tingkatan. Ada darah kuat, ada darah lemah, dan ada darah yang lebih lemah. Ya kan? Maka yang dihukumi apa dan syarat-syaratnya seperti apa ya, sampai dengan nanti akhir pembahasan mustahadhah mubtada'ah yang mumayyiza ini ya, nanti akan disampaikan oleh Mbak Vicky ya, biar latihan untuk ifadah. Silakan Mbak Vicky ke sini. Ini spidolnya untuk kasih contoh nanti ya. Kita kemana nih? Sini ya? Ya, terserah. Oke. Gini mas, oke. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang wanita yang mengeluarkan darah dengan tiga macam, ada 3, yaitu ada darah kuat, lemah, dan yang paling lemah. Jadi sebelum menentukan mana yang darah haid dan istihadhah,
ternyata di sini ada 3 syarat untuk menentukan hukum dari ketiga darah ini. Yang pertama, yang darah kuat keluar terlebih dahulu, dan yang kedua, antara darah kuat dan yang lemah tidak terpisah. Maksudnya dalam satu siklus itu berurutan darah kuat kemudian darah yang lemah. Terus yang ketiga, jumlah keseluruhan darah kuat dan darah lemah tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Berarti tidak lebih dari siklus yang semestinya 15 hari 15 malam itu. Oke. Sekarang ke contoh pertamanya. Iya. Tanggal 1 6 12. Salah. 5-nya salah. 15 18 30. Nah, kemudian ada dari 1 bulan ini seorang wanita mengeluarkan darah mulai dari tanggal 1 sampai 6 darah hitam. Oke. Oke. 1 sampai 6 darah hitam, kemudian tanggal 7 sampai 12-nya darah merah. Kemudian setelah tanggal 12-nya yaitu tanggal 13 sampai 18 mengeluarkan darah kuning. Ibaratkan ini kuning. Oke, maka kalau tidak memenuhi salah satu dari 3 syarat yang tadi, maka yang hanya dihukumi haid hanya yang darah kuat saja. Nah, dari 3 darah ini untuk darah hitam dihukumi haid. Dihukumi haid. Dihukumi haid. Kemudian yang selebihnya, yang merah dan yang kuning, dihukumi istihadah. Nah, tapi yang tanggal 1 sampai 12 ini merupakan contoh syarat yang nomor 2, yang mana darah yang kuat sama yang lemah itu bahasanya darah yang kuat dan yang lemah tidak terpisah. Maksudnya dalam satu siklus ini tidak terpotong suci ya. Jadi yang dihukumi istihadah itu yang melebihi 15 ini kan ya, Bi? Ya, oke. Berarti yang dihukumi istihadah itu yang yang melebihi tanggal 15 ini. Oke. Terus yang berikutnya ada tanggalannya sama. Nah, sekarang ini darah yang dikeluarkan berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini kan tadi merah, hitam, kuning. Kalau yang sekarang beda. Penghapusnya mana? Oh, ini. Oke. Untuk yang contoh kedua, ini ada kasus wanita yang mengeluarkan darah, tapi yang keluar itu darah merah terlebih dahulu, mulai dari tanggal 1 sampai 6 darah merah. Nah, kemudian
Seterusnya tanggal 7 sampai 12 mengeluarkan darah hitam. Kemudian selanjutnya dari tanggal 13 sampai 18 nya mengeluarkan darah kuning. Nah, dari contoh ini yang dihukumi hanya yang darah hitam saja, karena contoh ini tidak memenuhi 3 syarat. Yang tidak terpenuhi adalah syarat yang pertama, yang mana syarat yang pertama itu darah yang kuat keluar terlebih dahulu. Sementara dari 3 jenis warna ini, yang keluar malah yang lemah. Yang lemah, yang merah. Oke. Berarti yang dihukumi haid yang mana? Yang dihukumi haid yang ini, yang tengah. Oke. Selebihnya gimana? Darah yang merah. Darah yang merah istihadah. Darah yang kuning. Darah yang kuning juga istihadah. Ya. Oke. Lanjut contoh ke berapa berarti? 3. Ya, seterusnya. Kalau contoh yang ketiga itu ada yang keluar terlebih dahulu hitam. Ini hitam. Nah, sekarang warnanya acak lagi. Yang tadinya merah, hitam, kuning, sekarang hitam. Kemudian kuning. Kemudian tanggal 13-nya sampai tanggal 18-nya. 18. Nah, yang dihukumi darah haid juga yang paling kuat, darah hitam. Karena tidak memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu, kalau yang menurut keterangan di sini, syarat yang kedua itu darah yang kuat dan yang lemah tidak terpisah. Oke. Berarti yang dihukumi haid yang pertama ini. Kemudian untuk selebihnya istihadah. Mandinya kapan? Untuk mandinya setelah 15 hari 15 malam. Jadi di sini. Di sini. Ini mandi. Oke. Lanjut. Terus contoh terakhir. Contoh terakhir ada. Oke. Contoh terakhir. Oke. Contoh terakhir. Contoh terakhir. Mulai dari tanggal 1 sampai 6 darah hitam. Kemudian tanggal 7 sampai 18 merah. Merah ya? 18 merah. Kemudian tanggal 19-nya sampai seterusnya kuning. Nah, yang dihukumi haid itu yang darah hitam saja. Yang darah hitam, yang ini dihukumi haid. Nah, kemudian untuk mandinya yaitu setelah 15 hari 15 malamnya. Karena selebihnya sudah memasuki fase istihadah. Oke. Saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kencang ya. Kita lanjutkan untuk yang mubtada'a ghairu mumayyiza. Orang yang pertama kali terkena istihadah, perempuan yang pertama kali terkena istihadah,
plus dia tidak bisa membedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah, ya kan? Atau bisa membedakan, ya, tetapi tidak memenuhi 4 syarat mubtada'ah mumayyizah yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, 4 syarat yang dulu itu loh. Darah kuat misalnya tidak kurang dari sehari semalam, kemudian darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam, antara darah kuat dengan darah lemah tidak silih berganti. Jadi kalau seandainya ada perempuan yang istihadah untuk pertama kalinya, ya, kemudian dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah yang lemah dan tidak memenuhi 4 syarat yang tadi disebutkan, maka ketentuan darahnya seperti ini, ya. Jika ia mulai mengingat waktu mulai keluar darah, maka yang dihitung darah haid itu adalah sehari semalam pertama. Sehingga sucinya 29 hari 29 malam setiap bulannya. Paham? Jadi jika ingat waktu mulai mengeluarkan darahnya, maka yang dihitung haid itu adalah sehari semalam pertama. Sehingga yang dihitung suci adalah 29 hari 29 malam pada setiap bulan. Itu kalau dia ingat mulai kapan keluar darahnya. Tapi kalau dia lupa kapan mulai keluar darah, maka dia itu termasuk mustahadah yang mutahayyirah. Ya, yang itu nanti akan masuk dalam bagian ketujuh itu kan. Jadi dia itu tidak ingat berapa lama dia mengeluarkan darah plus kapan mulainya dia mengeluarkan darah. Nah, berarti ingat ya bahwa kalau seandainya ada perempuan pertama haid langsung terjangkit istihadah, dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, tapi dia ingat waktu keluar darahnya itu kapan, maka yang dihitung adalah hari pertama dia mengeluarkan darah, itulah yang disebut dengan haid, sementara yang selanjutnya itu dihitung sebagai istihadah. Gitu ya. Kalau seandainya dia tidak ingat kapan waktu mulainya mengeluarkan darah, maka nanti akan diterangkan di bab atau fasal tentang mustahadah mutahayyirah, perempuan yang tidak mengetahui kapan mulainya haid dan tidak bisa membedakan antara darah yang kuat dengan darah yang lemah. Makanya ini menjadi penting, ya. Memahami atau mengetahui membedakan antara darah kuat dan lemah ini menjadi penting supaya tidak masuk dalam kategori mustahadah mutahayyirah. Sehingga untuk menentukan darah mana yang haid mana yang istihadah mudah. Selagi itu keluar 15 hari lebih, ya kan, maka bagi mubtadi'ah yang mumayyizah, untuk bulan pertama dia mandinya di 15 hari. Karena sudah pasti bahwa yang lebih dari 15 hari itu dikatakan sebagai istihadah. Untuk bulan kedua dia langsung bisa mandi setelah mengeluarkan darah 7 hari. Ya. Kalau seandainya kok kemudian tidak lebih dari 15 hari dia maksudnya dia setelah itu mengeluarkan darah kok terus kemudian tidak sampai 15 hari, maka dia mandi lagi. Kalau selebihnya berarti kan dia tidak perlu mandi, karena yang dihitung adalah yang haid saja yang 7 hari. Kan begitu kan ya. Kalau berhentinya 14 hari berarti kan itu dia tidak istihadah sehingga harus mandi kembali, kan begitu. Untuk bulan ketiga seperti itu. Ya. Lah bagaimana dengan perempuan yang pertama kali istihadah kemudian dia tidak bisa membedakan mandi dan sholatnya bagaimana? Maka pada bulan pertama wajib mandi setelah darah genap 15 hari 15 malam. Sehingga dia wajib qadha sholatnya 14 hari 14 malam. 14 hari 14 malam itu berarti hari kedua sampai dengan hari ke-15. Dan lah pada bulan keduanya, ingat ya, pada bulan keduanya dan selanjutnya maka mandinya itu setelah darah genap sehari semalam. Sehingga apa? Kalaupun dia mengeluarkan darah setelah sehari semalam, maka tidak perlu diqadha sholatnya, karena saat itu dia wajib sholat. Paham ya?
Perlu penggaris enggak nih? Perlu penggaris ya, Gif? Enggak usah. Tak garisi aja lah. Kan begini ya. Perempuan itu kalau dia terkena istihadah dan dia tidak ingat, ya, tidak tidak ingat, tidak bisa membedakan antara darah yang kuat dan yang lemah, tapi ada nilai plusnya. Apa dia? Ingat pertama kali atau ingat kapan darah itu keluar. Gitu kan. Misalnya di sini hari pertama tanggal 1 dia mengeluarkan darah. Ini tanggal 15. Seterusnya tanggal 30. Kan begitu kan? Dia nggak bisa membedakan mana kuat dan mana yang lemah. Perbedaannya kan di sini kan. Kalau seandainya dia bisa membedakan darah yang kuat dan darah yang lemah, maka yang dihukumi haid kan hanya yang kuat saja. Sementara darah yang lemah itu adalah semuanya istihadah, kan begitu. Tapi kalau dia tidak bisa membedakan darah, hanya mengeluarkan darah kuat, misalnya ya, hitam di sini, ya kan? Ingat, ya kan? Kapan keluar darahnya? Selanjutnya dia terus mengeluarkan darah. Taruhlah tanggal 2-nya dia mengeluarkan darah yang warnanya sudah berubah. Ya kan? Maka kalau sudah seperti ini, yang dihukumi kuat itu, atau artinya dia cukup mandi itu hanya menganggap darah itu haid hanya di hari pertama saja. Ini haid. Selebihnya ini istihadah. Paham ya? Sehingga kalau seandainya keluar darahnya sampai 30 hari katakanlah, maka haid sehari, ya, karena dia ingat kapan mengeluarkan darahnya. Selanjutnya ini semuanya dihukumi sebagai istihadah. Paham? Ya? Paham ya? Semuanya dihukumi sebagai istihadah. Lah mandinya kapan? Mandinya kapan? Setelah tanggal 15. Berarti tanggal 16 dia mandi. Karena ingat bahwa masa paling banyaknya perempuan haid itu 15 hari 15 malam. Tidak mungkin perempuan haid itu melebihi 15 hari 15 malam. Paham ya? Berarti ini dia sudah diwajibkan untuk mandi. Karena nyatanya dia istihadah. Kalau di sini kan belum diwajibkan mandi. Karena dia belum tahu darah ini sebenarnya istihadah atau bukan. Kan begitu ta? Beda kasusnya dengan yang mumayyizah tadi kan. Untuk bulan keduanya dia sudah langsung bisa mandi. Adanya terus kemudian darah itu melebihi, berarti dia terkena istihadah. Maka setelah tanggal 15 dia mandi lagi. Kan? Kalau ini kan dia untuk pertama kalinya. Pertama kali haid, pertama kali istihadah, dia mengeluarkan darah terus. Hitam ini yang sebenarnya dihukumi dengan haid. Selebihnya itu dihukumi dengan istihadah. Tapi mandinya itu harus menunggu 15 hari 15 malam. Karena belum tentu nanti darahnya melebihi 15 hari 15 malam. Kalau kemudian perempuan itu sudah diwajibkan mandi di sini, kok kalian bukan kita ya gitu, saya nggak ikut kan? Ya, kalau misalnya sudah mandi di tanggal 16 ini, maka kan hakikatnya di sini dia kan sudah meninggalkan sholat toh. Karena dia kan sambil nunggu untuk menentukan apakah darah yang dikeluarkan itu haid atau istihadah itu kan belum tahu selagi belum melewati 15 hari 15 malam. Ya kan? Meninggalkan sholat kan? Ternyata sudah, ternyata ini istihadah. Berarti apa? Qadha mulai dari tanggal 2 sampai tanggal berikutnya. Berarti berikutnya berapa ya? 14 kan? Ya kan? Karena kalau yang ini kan jelas dia istihadah. Paham kah? Paham. Gimana? Diangan-angan dulu, ditasawurkan dulu supaya nanti tidak mumet setelah ini. Ya? Ya. Oke. Nah, kemudian apabila pada suatu bulan darah tidak melebihi 15 hari, ya dia harus mandi lagi kan? Ya. Karena apa? Karena sebenarnya keseluruhan darah yang tidak lebih dari 15 hari 15 malam itu dikatakan sebagai darah haid. Paham nggih?
Nah. Ya. Atau gimana? Itu kan bagian yang kedua kan seperti itu. Ya, mustahadah, mu'tada, tapi dia ghairu mumayyiza. Mustahadah, mu'tada, ghairu mumayyiza. Ya. Tapi apa? Dia ingat, ya, dia ingat kapan pertama kali haid. Piye? Itu yang ghairu mumayyiza kan tadi kan? Mustahadah, mubtada, ghairu mumayyiza. Ya kan? Jadi contohnya misalnya itu tadi 1 sampai 15 dia mengeluarkan darah kan? Maka yang dihukumi adalah yang 1 itu. Ya kan ya? Selebihnya itu masuk dalam kategori darah istihadah. Mandinya itu nunggu sampai tanggal 15 karena untuk menentukan apakah dia terjangkit istihadah betulan apa tidak. Ya, ini untuk bulan yang pertama. Kalau bulan kedua ternyata dia tetap mengeluarkan istihadah, maka mandinya itu setelah sehari semalam dia mengeluarkan darah. Paham ya? Untuk bulan kedua. Itu kalau istihadah lagi. Kalau istihadah lagi. Jadi kalau misalnya istihadah lagi di bulan kedua, maka mandinya sudah harus di sini nih, sudah harus mulai mandi. Bulan ketiga juga seperti ini. Untuk bulan keempat tidak. Ya, kalau bulan keempat itu kan tanggal 1 dia istihadah mandi, ya kan? Terus kemudian nanti yang bulan keempat itu kan berarti dia sudah tidak istihadah lagi gitu loh. Contohnya dia mengeluarkan darah, ya kan? Di hari pertama, misalkan selama 24 jam, terus kemudian selama 24 jam dia mandi. Selama 24 jam dia mandi. Setelah itu mengeluarkan darah lagi. Ya, kemudian kok darah itu terputus sebelum 15. Berarti dia istihadah bukan tuh hakikatnya, bukan istihadah. Sehingga ketika sudah terputus tanggal ke-14 itu atau ke-13 katakanlah, maka dia diharuskan mandi kembali karena hakikatnya dia tidak istihadah tapi masih dalam keadaan haid. Gitu ya. Demikian juga dengan persoalan qadha salatnya. Di mana tempat di situ dihukumi sebagai istihadah, maka salat yang ditinggalkan selama tanggal 2 ke sana itu qadha. Tapi kalau seandainya yang bulan keempat itu diqadha enggak? Enggak, soalnya apa? Ternyata dia sebelum tanggal 15 sudah berhenti darahnya, berarti tidak dihukumi sebagai darah istihadah kembali. Paham nggih? Oke. Kalau sudah maka cukup, kita cukupkan sampai di sini. Yang selanjutnya besok perlu juga kalian pelajari ya. Yang bagian ketiga yaitu mustahadah, muqtadah. Ingat, muqtadah bukan mubtada'a. Kalau mubtada'a itu kan tadi yang pertama mengalami haid kan ya. Kalau muqtadah itu berarti sudah biasa haid plus bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Besok akifah ya. Nanti malam. Gitu. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana farduddu ilaina inda hiyajina ilai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.